Oke, lanjut ya. Pak Kuswandi, silakan Pak Kuswandi. Suara Pak Kus, suaranya. Suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Ya, setelah mengikuti makul manajemen operasi semester pertama ini, tentunya banyak manfaat yang dapat. Semester 3. Semester pertama Pak, semester 3. Semester 3 banyak manfaatnya Pak. Ya. Ya Pak, banyak manfaatnya yang kami dapat, apalagi dengan sistem Zoom meeting ini sangat membantu kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam pelaksanaan manajemen operasi ini Pak. Semoga pelajaran mata kuliah ini dapat bermanfaat bagi kita semua Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Silakan Veronica Winda. Veronica. Ya Pak. Ya, jadi selama semester 3 yang saya dapatkan itu kita telah mempelajari tentang manajemen operasional, di mana di situ ada dijelaskan mengenai definisinya, ruang lingkupnya, aspek-aspeknya. Kemudian selain itu kita juga mempelajari tentang manajemen persediaan serta just in time, Pak. Nah, selama mengikuti perkuliahan ini, kita seringnya memang kita mempelajari materinya melalui Zoom ya Pak ya. Jadi dengan adanya tatap muka, kadang jadi kita ada diskusi sehingga lebih mengerti dibandingkan hanya diberikan materi biasa seperti itu. Jadi bermanfaat sih Pak bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Ready Pangkar? Udah tadi ya? Udah tadi Pak. Ya. Max Clay. Ya Pak. Baik Pak. Selama 1 semester ini, di semester 3 ini, materi yang saya dapatkan dari Pak Adi, yang pertama itu pengertian manajemen operasional, terus konsep manajemen operasional, manajemen persediaan, supply chain management, dan just in time. Manfaatnya bagi saya manajemen operasional ini sangat penting dalam menjalankan bisnis. Saya tahu di dalam bisnis tidaklah mudah tanpa kepemimpinan dan manajemen yang cakap. Seperti yang diketahui, dasarnya di dalam bisnis itu merupakan proses pengambilan keputusan, seperti yang sering Pak Adi ajarkan, semua tergantung manajemennya, dan menurut saya manajemen adalah puncak untuk mencapai keberhasilan. Dan kesan saya Pak, selama saya mengikuti mata kuliah Pak Adi, bagi saya sangat luar biasa, banyak ilmu yang saya dapatkan. Ternyata manajemen itulah sangat penting di dalam setiap usaha, bahkan sampai di manajemen rumah tangga. Demikian Pak, terima kasih. Tapi kelemahan kita ini tak mukai enggak? Kita bertemu tapi bertemu di layar. Kalau tatap muka, memang tak lagi indah. Jadi kalau tapi memang lebih enak sih tatap muka langsung daripada kayak gini sebenarnya kan? Iya betul Pak. Lebih enak karena kondisi ya. Tapi kenapa semester depan pun masih pakai gini lagi nampaknya nih? Kondisi makin memburuk, kan? Tentang COVID ini kan? Iya. Ini kan? Tetap pakai Zoom lagi, gitu kan? Ke depan, gitu kan? Yang terus, Dr. Piani Sayan. Baik Pak, jadi selama dari pertemuan pertama sampai hari ini, jadi yang telah didapatkan selama kita Zoom meeting ini banyak sekali Pak, seperti jadi kita mengetahui sejarah manajemen operasi, terus pengertian manajemen operasional,
just in time, supply chain management, tentang manajemen persediaan yang juga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Jadi manfaatnya tuh banyak sekali, Pak, yang bisa kita dapatkan. Tapi itu dia, Pak, mungkin pesan dan kesannya kan kita tidak bertemu secara langsung gitu, Pak. Jadi mungkin ada yang kurang dipahami, tapi untuk sampai saat ini karena Bapak mengajarnya itu komunikasi 2 arah, ya semoga sih cukup membantu bagi kami, Pak, untuk menerima pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Kalau ke Pontianak itu ketemu Bapak lah di kampus kan. Iya, Pak. Iya, kan belum pernah ketemu ketujuan kan? Kan masa transfer nih kan? Transfer kan? Iya, Pak. Iya. Ketemu Bapak ketujuan kan? Pak Pontianak tuh mampir ke kampus kan? Udah lama lagi Pontianak ke kampus tuh, ya. Kalau ke kampus PB kan, ketemu dosen kan gitu, ya kan? Nggak rindu kan dengan kampus PB? Saya belum pernah sama sekali, Pak, ke kampus, Pak. Dari awal masuk langsung kan udah zaman COVID, Pak. Ya tadi kalau kemudian mampir ya ke PB, kan? Mampir ke PB, ke Pontianak gitu. Tuh. Yudiati Pipin. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Sebelumnya mohon maaf, Pak, tadi karena mati lampu, jadi semua aksesnya mati, Pak. Inilah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, Pak. Pertanyaan yang pertama itu berapa kali Zoom meeting dilaksanakan? Zoom meeting dilaksanakan dan yang pernah saya ikuti itu sebanyak 6 kali. Dan juga sedangkan materi-materi yang diberikan itu yang pertama manajemen operasional, yang kedua strategi operasi, yang ketiga manajemen rantai pasok atau supply chain management, yang keempat manajemen persediaan, dan yang kelima just in time. Di dalam materi-materi tersebut terdapat definisi dari materi tersebut, adanya aspek, tujuan, dan definisi menurut para ahli, serta keuntungan dan kelemahan dari setiap materi yang diberikan. Kesan-kesan yang saya alami selama mempelajari manajemen operasional dalam 1 semester. Yang pertama, tentunya saya dan kami semua memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang manajemen operasional. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada kami semua akan pentingnya untuk terus belajar dan berpikir positif di tengah keterbatasan. Zoom meeting merupakan alternatif terbaik menurut saya pada masa COVID-19 ini. Dan mahasiswa memang dituntut untuk mampu mengatur waktu dalam proses belajar secara mandiri. Manfaat yang saya peroleh dalam belajar manajemen operasional yang pertama, satu, kemandirian belajar itu tercipta karena mahasiswa diminta untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, terutama kepada dari Pak Adi Musalim, yang sehingga mengharuskan para mahasiswa untuk membaca dan mempelajari serta menonton materi-materi yang diberikan. Yang kedua, Zoom meeting memberikan kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dan mengutarakan ide dan pemikiran. Dan yang ketiga, mengutarakan dan menyampaikan tugas yang sudah dikerjakan. Seperti itu, Pak. Kedengaran, Pak, suaranya, Pak? Dengar. Saya dengar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Erwinda, silakan Erwinda. Erwinda Triandela, silakan. Pak, terima kasih. Selama saya mengikuti perkuliahan semester 3 ini, mata kuliah manajemen operasi, saya mempelajari tentang, untuk materi yang pertama yaitu tentang ruang lingkup manajemen operasional, yang kedua tentang strategi operasi, yang ketiga supply chain management,
manajemen persediaan, dan just in time. Dan manfaat yang saya pelajari dalam manajemen operasi ini sangat banyak, Pak. Kalau di dalam perusahaan itu, manajemen operasional merupakan salah satu utama pada setiap perusahaan, Pak. Selain itu juga dapat mengetahui bagaimana sebuah barang dan jasa dihasilkan. Dan juga dapat memahami apa saja yang dikerjakan manajer operasional. Jadi kita dapat membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi manajer operasional. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan ini, dari awal semester 3 ini kan kita mengikuti perkuliahan melalui Zoom Meet, Pak. Tidak tatap muka secara langsung. Jadi mahasiswa diminta untuk memahami lebih, gitu, Pak. Tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak karena Bapak setia menemani, memberikan materi, ilmu di setiap perkuliahannya, sehingga walaupun ada kendala-kendala, Pak, seperti jaringan dan lain-lain, tapi kami tetap masih bisa mengikuti dengan baik. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Yosepian. Karena Pak. Ya, dengar, silakan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Untuk materi-materi yang sudah saya dapatkan dari perkuliahan mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama itu pengertian manajemen operasi. Yang kedua, strategi operasi. Yang keempat, supply chain management. Dan yang keempat, just in time atau JIT. Di mana pengertian manajemen, kita mengetahui apa itu manajemen operasi, terus apa saja ruang lingkup manajemen. Terus yang pada poin yang kedua, di strategi operasi, kita mengetahui fungsi-fungsi dari strategi operasi. Yang pertama itu apa itu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi produksi atau operasi. Terus dan juga kita mengetahui strategi yang dilakukan untuk mencapai misi dan misi. Dengan mengikuti Zoom meeting ini, kita mengetahui manfaat daring dengan menggunakan Zoom meeting. Tentunya banyak sekali manfaat yang saya peroleh dari perkuliahan, khususnya di semester 3 ini dengan menggunakan Zoom meeting ini. Tentunya sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya. Sekian Pak, dan terima kasih. Romanus Joko. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan yang saya jawab, yang ada di WA kemarin, berapa kali hadir kuliah di mata kuliah di Zoom? Kita lihat di sini ada 6 kali kita pertemuan dari mulai tanggal 3 Oktober 2020 sampai hari ini 16 Januari 2021. Materi yang sudah saya pelajari dan jelaskan setiap materi yang sudah dipelajari. Yang hari pertama, tanggal 3 Oktober, kita mempelajari materi video YouTube mengenai pengertian manajemen operasi. Penyajinya adalah Dikbal Satya Negara. Yang kedua, pertemuan kedua adalah menonton video YouTube strategi operasi, penyajinya Pak Adi Nur Salim. Di situ juga mempelajari tentang fungsi keuangan, ruang lingkup tanggung jawab, dan lain-lain. Pertemuan ketiga adalah diskusi melalui Zoom. Topiknya ada 4 video yang ditampilkan dengan judul video Supply Chain Management, definisi dan scope Supply Chain Management, pengantar manajemen logistik, strategi operasi. Dan kita juga memilih 4 video tersebut di atas dan menjelaskan isi serta manfaat dari menonton video tersebut di atas.
pertemuan selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab dengan materi manajemen persediaan. Materi manajemen persediaan sudah diupload di WA Google Classroom, berisikan pengertian manajemen operasional, jenis-jenis persediaan, beserta contoh-contoh soal. Pertemuan selanjutnya adalah topik diskusi dan tanya jawab materi mengenai just in time. Dalam diskusi menjawab 11 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa manfaat yang sudah diperoleh dari belajar manajemen operasi selama 1 semester? Manfaat adalah menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi perusahaan antara lain adalah operasi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia pada berbagai jenis organisasi. Yang kedua adalah menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategi organisasi dan menjabarkannya dalam rencana operasional organisasi. Untuk selanjutnya adalah mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat adalah mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi-fungsi perusahaan pada tingkat operasional serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal. Yang pertemuan selanjutnya adalah yang kelima, mampu mengkontribusi dalam menyusun rencana strategis organisasi dan menjabarkannya ke dalam rencana operasional organisasi pada tingkat fungsional. Itu manfaat yang sudah diperoleh. Untuk manfaat yang telah diperoleh adalah memahami arti dan pentingnya manajemen persediaan. Manfaat selanjutnya adalah memahami arti dan pentingnya model just in time atau JIT dan memahami arti dan pentingnya supply chain management. Itu yang manfaat yang sudah diperoleh dari belajar manajemen operasi selama 1 semester. Selanjutnya adalah kesan-kesan belajar manajemen operasional melalui Zoom meeting. Saya sangat senang sekali mempelajari manajemen operasi melalui aplikasi Zoom. Alasannya itu lebih fokus karena di rumah atau mungkin agak tenang ya kalau di sini daripada di kampus. Waktu belajar lebih banyak dan kadang-kadang juga dikejar deadline dan juga terkendala masalah sinyal. Deadline juga itu karena banyak juga tugas. Kadang-kadang tugasnya terlupa. Jadi harus saya kejar. Mungkin hari ini ada tugas, saya hari ini juga kerjakan juga. Makanya dikejar deadline. Dan terkendala juga masalah sinyal. Itu memang kesan-kesan yang itu. Selain itu, belajar dengan daring atau belajar lewat aplikasi Zoom ini, saya tidak perlu datang ke Pontianak untuk kuliah. Jadi meringankan biaya. Itu aja Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi itulah ya. Jadi dari wakili beberapa orang menjawab. Memang kelemahan dari online ini atau daring itu adalah di sinyal kan. Kalau jaringannya bagus ya bagus juga, kalau tidak bagus dah gitu kan itu. Tapi walaupun seandainya COVID sudah berlalu, tetap kok pakai. Jadi dosen itu bisa tetap kayak Zoom juga, ada kayak Zoom, ada pakai tetap muka gitu, enggak 100% tetap muka gitu kan. Jadi kan dengan adanya COVID ini sebenarnya itu kan mengubah pola hidup kita kan. Mengubah mindset kita berpikir gitu kan. Sekarang kan dengan ada COVID semua serba digital kan. Dari TK udah digital, dari SD, SMP, SMA digital. Orang tua juga harus belajar kan. Belajar digital semuanya. Pesan makanan digital. Kan gitu. Kerja pun work from home. Ya kan? Digital semuanya. Nah, kan gitu. Itu melatih kita. Jadi dengan kita ambil hikmah dari COVID ini. Dengan kerja COVID-19 ini kita pandai teknologi, kan? Pandai teknologi kan? Yang dulu kita yang tidak pernah mengotak-ngatik Zoom, mengotak-ngatik digital, sekarang mau tidak mau harus. Bapak harus pandai, ibu harus pandai, anak harus pandai, kan? Guru harus pandai. Dulu dosen-dosen yang tidak pandai tua muda, yang tua harus pandai, yang muda harus pandai. Harus belajar, kan?
Maka namanya new era. New era. Apa tuh new era? Satu era, satu zaman di mana semua tindakan itu dilakukan, dikerjakan menggunakan teknologi informasi. Itu namanya new era. Era baru itu. Semua kehidupan itu dalam aktivitas menggunakan teknologi informasi. Menggunakan komputer, menggunakan ya smartphone, teknologi gitu ya. Kalau kita masih menggunakan tradisional, itu namanya era lama. Maka ada istilah ekonomi baru dan ekonomi lama. Ekonomi baru itu apa? Suatu kegiatan dalam satu daerah, dalam satu tangga atau manapun, semua menggunakan teknologi digital. Itu namanya ekonomi baru. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah, semua serba digital, itu Bapak Ibu sudah melakukan itu mengalami namanya ekonomi baru. Bekerja, mencari uang melalui online, itu ekonomi baru. Ya kan? Sekarang coba banyak bisnis mati. Kalau kita tidak kreatif, tidak mengubah mindset dalam berbisnis, akan kalah kita bisnis kita. Kalau kita COVID kan tidak boleh berkumpul, tidak boleh dekatan kan, jaga jarak kan. Jadi mau kita berbisnis juga harus berubah. Bagaimana kita buat membangun bisnis online, gitu kan? Ya kan, yang tidak perlu tatap muka, tapi orang beli secara online, gitu kan? Nah, kayak Shopee itu kan, saya Tokopedia, kan itu online tuh. Nggak perlu tatap muka. Makan tinggal pesan. Ada Gojek, ada GoFood, ada itu udah kan begitu sekarang. Jadi banyak pebisnis yang tradisional itu banyak hancur, akhirnya tidak punya penghasilan. Selama mereka tidak kreatif, tidak merubah cara berbuat dan cara bertindak atau berpikir, itu mereka tidak akan bisa bangkit. Yang itu. Kita juga gitu sebagai pegawai juga gitu, sebagai kantor kah, sebagai swasta kah, rumah sakit itu juga harus berubah gitu, harus mau berubah. Jadi kalau kita mau maju tuh intinya itu berubah, change. Kalau kita tidak mau berubah, gimana mau maju? Maju ini bukan karena usia, bukan ya. Oh saya udah tua, tidak perlu maju, tidak bisa gitu. Tua muda harus berubah. Kalau kita udah tua masih belum sholat, berubah sholat. Nah gitu kan, itu berubah juga kan, change namanya kan. Kalau tua masih malas, coba kita berubah jadi rajin kan, itu juga namanya berubah kan. Nah, itu change, satu kata aja. Kalau mau maju tuh change. Mau masuk surga gitu gak? Kalau kita mau masuk surga tuh satu kata change, berubah. Kalau kita tidak mau berubah, tidak bisa masuk surga. Jamin tuh, cobalah. Kalau kita sebagai manusia yang di dunia ini tidak mau berubah, kita tidak akan masuk surga. Harus berubah. Kan gitu. Di kantor mau dipromosikan, mau karirnya bagus, harus berubah. Tidak bisa diam aja, tidak bisa statis kan, harus berubah. Gitu. Kalau berubah gimana mau dipromosikan? Gimana atasan mau mengangkat ya, pegawai kalau pegawai itu tidak mau berubah? Ya kan? Duduk pada komputer belajar kan gitu kan? Kuliah, rajin belajar itu berubah namanya. Oh, saya mau kuliah nih di UPB. Nah, kan pasti Anda mau berubah tuh kan? Itu kalau Anda saudara-saudari masih mau kuliah di UPB berarti masih mau berubah namanya. Kan gitu. Kalau tidak mau berubah mana mau kuliah? Ya kan itu berubah itu anak kuliah itu berubah. Ada kuliah bagaimana untuk dapat pengetahuan. Banyak membaca kan? Bapak sebagai dosen terus banyak baca, berubah juga. Sama dosen, kalau dosen tidak berubah, itu ialah tak pandai dosen tuh. Tidak mau baca kan? Dosen itu bukan dosen itu manusia gak dosen pintar. Kalau dosen tidak baca tak tahu apa-apa dosen itu kan? Bapak ini dosen, Bapak pikir Bapak harus berubah. Bapak punya pengetahuan yang banyak. Gimana cara Bapak berubahnya? Banyak baca, banyak belajar. Belajar tuh banyak macam, bisa melalui YouTube, bisa melalui browsing internet, macam-macam lah kan. Bisa belajar melalui orang kan. Belajar jangan malu, walaupun Bapak S2, boleh kok belajar S1. Kalau S1 pintar, kenapa malu? Kan itu, kenapa sih malu dengan status? Oh, Bapak ini S2 nih, ya pintar kok SMA, ada apa-apa. Belajar dengan SMA, kalau dia mau pintar, kita tidak tahu, manusia tidak sempurna, kan itu, tidak sempurna. Manusia tidak sebab tahu gitu kan. Bapaknya tahu yang ini, yang lain tidak tahu ya, Bapak harus belajar gitu kan. Itu, jadi yang malu, itu berubah. Kalau kita lihat kenapa kok banyak orang nganggur gini, itu tidak kreatif kan. Kalau tidak kreatif dan tidak mau berubah, pasrah dia. Tahu lah, nasib aku gini kan. Dia tak mau berubah nasib, tidak berubah kan. Karena dalam
Allah udah berfirman kan, kalau satu kaum itu tidak mau berubah, gimana mau berubah nasibnya? Allah tidak akan berubah kok. Kalau dia miskin, kalau tidak mau berubah tak miskin. Kan udah dijamin tuh. Kalau hambaku malas, tak rajin, tak bekerja, gimana mau jadi mau sukses dan orang jadi orang pintar, orang kaya? Tidak bisa. Tidak cukup berdoa ya, walaupun dia berdoa, ngaji macam-macam lain enggak. Kalau malas, tak mau berusaha, tak mau berubah, ya mana bisa? Tuhan tidak ngasih gratis kan, asal usaha dulu, gitu kan? Belajar dulu gitu. Nah, itu kan gitu logikanya. Mau sukses kan? Jadi kalau sukses, kebahagiaan itu bukan dari harta juga gitu kan. Orang banyak uang itu untuk bahagia. Kayak gitu. Orang kaya itu kan bukan banyak uang, bukan dari rumahnya bukan. Orang kaya itu kalau kita suka memberi, suka orang bahagia itu orang kaya. Ya kan? Nah, kalau kita suka orang kaya tuh tidak mesti banyak uang tuh. Ya. Orang banyak itu untuk kaya, dia bisa miskin enggak? Dia jangan anggap orang banyak uang tuh kaya, belum tentu. Belum. Justru orang yang petani itu bisa orang kaya. Karena suka bantu orang, dengan orang suka sedekah, kan? Itu kaya tuh, bahagia tuh. Itu kebahagiaan kan situ. Ya kan? Nah, itu bahagia tuh. Kita saling memberi, saling membantu gitu. Bapak gitu pokoknya. Ya, Bapak PT Bapak kaya itu sukses itu bukan karena punya mobil, bukan punya rumah, ya kan? Itu enggak bahagia, tuh untuk bahagia. Kalau kita bisa membuat orang senang itu kita bahagia kan? Nah, kalau kita bisa membuat orang senyum, itu bahagia. Maka cari kawan itu hati-hati. Dalam hidup berkawan hati-hati. Kawan, carilah kawan yang suka menegur kita. Nah, itu kalau kawan masih itu bagus tuh kawan tuh. Jangan lepaskan tuh. Dipegang tuh di rantai kawan itu. Kalau kawan itu suka menegur kita, kalau kita bahas kita gol, itu bagus tuh. Jangan tinggalkan. Kalau perlu di rantai kawan tuh, jangan tinggalkan. Jangan pula kita cari kawan yang seirama, wah, enggak bagus lah. Cari kawan tuh suka ngerti kita tuh bagus. Ya kan? Kan membangun kan. Kalau misalnya saya punya kawan, Pak Di, kok belum sholat lah. Enggak boleh tuh udah sholat. Nah, bagus kan? Yang ngerokok enggak boleh ngerokok tuh. Ngerokok tuh enggak bagus kesehatan. Itu teman yang bagus. Dia juga berteman, enggak apa-apa ngerokok sekali. Itu enggak bagus tuh. Enggak bagus tuh, sekali buang rokok, itu enggak bagus. Jangan kawan itu gitu. Cari kawan yang suka apa tuh ngingat kita tuh bagus. Maka Bapak tuh berkawan pilih-pilih enggak sembarangan. Kan? Di kampus dia Bapak enggak sembarangan dosen, Bapak enggak sembarangan dosen. Dosennya cocok Bapak kan. Bapak suka pekan teman dosen yang suka mengingatkan, sama-sama mengingatkan untuk kebaikan kan. Nah itu, kalau dosennya sama enggak untuk menjemput apa Pak kawanin enggak, ya kan? Itu. Jadi kita berkawan. Sama juga di kantor kan, cari kawan yang bisa membangun kita kan, yang kita mau berubah gitu kan. Jadi memang hati-hati cari kawan tuh di dunia kan. Bahaya. Karena kita itu tuh ke surga juga dengan kawan kita juga. Mana kita dibawa tuh ada kawan tuh kita bisa surga neraka kan. Kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Nah, itu jadi itu ya. Nah, itulah tuh pesan-pesan. Jadi kita kalau jadi itu kan mahasiswa kan kuliah ini kan tempat ilmu. Bukan dapat sertifikat ya kan? Untuk apa sertifikat sarjana tapi tidak tahu apa-apa gitu kan? Itu enggak dapat S3 doktor tapi tak tahu apa-apa, dokter juga apa? Lebih bagus kita punya ilmu tapi S1. Lebih dapat ilmu tinggi kan? Ilmu diterapkan, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu yang ilmu yang bagus, itu ilmu yang bermanfaat kan? Kalau kita dokter kita tak bermanfaat, untuk apa? Tidak tahu apa-apa. Dokter itu juga belum tentu enggak hebat enggak? Kan tuh enggak semua manusianya. Kalau dia rajin baca, ya dapat banyak ilmunya kan gitu kan. Nah, itu. Jadi itu. Jadi Bapak sudah postingkan soal-soal itu di Google Classroom kan? Bapak ada posting soal di Google Classroom. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum soal di Google Classroom tuh? Ah, ya, rajin. Sudah, Pak. Bapak ada perintahkan. Harusnya itu tidak dibuka gitu kan? Kunjungi itu buka, apa itu kan? Udah tahu ada itu baca perintahnya baik, baca perintahnya. Bagaimana cara menjawab soal, gimana cara jawab soal, gitu kan? Jangan berarti mahasiswa itu dalamnya pakai video lagi, pakai YouTube ya. Jangan pakai PDF lagi, ke YouTube. Di mana mengumpulkannya? Ada pertama di Google Classroom panitia ujian, ada kan? Kode-kode kan? Yang kedua di Google Classroom Bapak, boleh gitu kan? Nah, itu dua.
Kalau ada masalah yang Google Classroom di WA juga boleh kalau ada masalah, tapi ya kalau bermasalah di Google Classroom-nya di WA boleh. Kalau ada bermasalah kan, kalau tidak bermasalah di Google Classroom ya tetap di Google Classroom juga kan gitu. Nah, itu pakai YouTube. Kerjakan dari sekarang boleh, tidak masalah, kumpulkan tidak apa-apa, semakin cepat makin bagus kan. Nanti absennya pada waktu ujian akhir jadwal. Ngerjakan sekarang boleh, udah selesai boleh kumpul. Nanti pada saat ujian akhir tinggal tanda tangan aja. Gitu kan? Di Google tanda tangan di mana? Di Google Classroom panitia, gitu kan? Nah, kan? Oh, Anda hadir ujian gitu, Pak. Nah, gitu boleh. Nanti kalau mau cepat jangan di Google panitia. Kalau di panitia itu nanti kumpulkan pas saat ujian kan, linknya kan. Kalau yang link yang cepat di Google Classroom Bapak aja. Pas saat ujian akhir, pas jadwal nanti tanggal berapa itu, ya. Nanti Anda kumpulkan linknya di Google Classroom dari panitia, gitu kan. Itu memang kayak PDF, itu untuk dosen lain. Satu-satu dosen di UPB yang suka gunakan itu hanya Bapak aja sendiri. Ya kan? Betul enggak? Di UPB nih, buat ekonomi, di UPB di UPB itu satu-satu dosen yang gunakan YouTube dalam ujian itu hanya Bapak. Nah, yang lain kayak PDF kalian enggak? Maka situ pakai PDF. Jangan saya bilang, kalau Bapaknya itu, Bapak enggak suka pakai PDF, bisa copy paste soalnya. Ya kan? Udah belum? Udah lagi lah, gitu kan? Tapi dengan YouTube enggak masalah. Anda boleh nyontak silakan. Boleh calling silakan kan? Tapi ungkapan pakai omongan. Pakai YouTube. Beda, enggak mungkin sama. Cara penampilan gimana, cara bicara gimana kan? Cara kesini itu tidak dinilai kan? Nah, itu ya, nilai juga. Tidak semua orang kok bisa berani kok bicara depan YouTube, tidak berani. Tidak semua orang. Dosen pun ada yang tidak semua dosen berani kok bicara dengan YouTube tuh tidak berani. Ya, tidak semua orang kan. Ada pede gak gitu, yang tidak pede gitu. Itu. Jadi untuk Bapak itu pakai YouTube semuanya ya. Silakan kerjakan. Kan semakin cepat makin bagus, hilang beban kan? Ada beban. Alhamdulillah. Untuk MO udah selesai. Tinggal posting linknya di Google Classroom panitia dengan Google Bapak kan enak kan? Kalau di panitia tuh nanti pas ujian akhirnya gitu kan, enak. Tinggal saudara pikir yang lain kan, tugas kerjakan juga gitu. Jangan sampai ditunda-tunda gitu. On time. Kalau Bapak namanya disiplin. Maka Bapak tuh ngajar tuh tetap ngajar jam 3 setengah 4 gitu. Enggak mau terlambat. Karena kalau kita mau jadi orang berhasil harus disiplin kan? Kan gitu. Kata Bu Aisyah kan, dosen manajemen kan, SDM kan, kalau mau berhasil harus disiplin. Kayak gitu. Sama di kantor, atasan tuh suka dengan pegawai disiplin kan. Kalau Bapak Ibu mau dipromosikan, harus bagus, harus loyal, harus bertanggung jawab, harus disiplin. Kalau tidak loyal, mana mau dipromosikan dengan atasan? Tidak bisa tuh, tidak mau dia. Ya, tidak percaya mana mau dia. Walaupun Anda pintar, tapi kalau tidak disiplin, mana mau? Tidak bisa. Anda pintar lah, tapi kalau Anda tidak disiplin, suka disuruh gini ogah-ogahan, suka datang terlambat. Mana mau ditunjuk, mau dipromosikan, walaupun Anda pintar. Walaupun Anda doktor, tapi kalau Anda cuma tidak disiplin, tunjuk tuh don't job nanti. Kan gitu. Jadi kalau kita mau bagus aparatur kita itu gitu, harus rajin, loyal, dapat dipercaya kan? Nah, itu. Bapak aja kaju kan enggak sembarangan, enggak. Kenapa kok karena untuk Bapak kaju kan ada penilaian kan gitu kan. Nah, gitu. Pangkatannya, komitmennya, organisasi kan, integritasnya gitu kan. Loyalnya gitu kan. Nah, gitu. Kalau Bapak tuh tapi datang kampus walaupun udah datang tidak apa-apa, tapi datang kampus 3 jam. Kenapa Bapak datang? Takut ada masa mau datang kampus, mau minta mau konsultasi. Jadi mereka tidak sia-sia kan, datanglah kampus. Tapi Bapak kan 2 minggu sekali kan ke kampus di rumah aja, apa ke kampus ya tiap hari itu. Walaupun pakai pemeriksaan suhu tubuh, tidak apa-apa, yang penting kampus tiap hari kan. Kan gitu. Ya, kita alhamdulillah pokoknya yakin kita tetap sehat kan, jadi kesehatan. Oke ya. Jadi itu saja. Jadi Anda semua siap untuk belajar lagi, ya kan? Dan tidak terasa nih kan? Ini semua, ini ya, konferensi semua ya? Masuk pindah semua nih ya? Pindah semua kan? Ya Pak. Iya Pak. Semester 1 berarti semester 1. Nanti tinggal semester 2 nanti ya kan? Kedua.
Yang kelas yang lain itu semester 3 ada nanti semester 2 dalam lagi dah. Kalau semester lagi lama. Jangan pulang sampai tahun sampai ada sarjana masih Covid. Nanti ada juga sarjana sarjana Covid. Sepertinya sih ya, Pak. Lah, kampus kan di apa melalui Zoom ya. Kenapa Covid-19? Nanti ujiannya offline-nya pakai online semuanya. Baru sidang ini tatap muka. Nanti digelar apa? Sarjana Ekonomi Covid. Sarjana Yalah, sarjana manajemen Covid-19 kan? Ya, sebenarnya tuh ada nggak masa nggak diuntungkan juga, diuntungkan dengan Covid itu kan mahasiswa ini ya. Kalau di kelas tuh nilai tuh baik tidak lulus kan? Dengan ada Covid ini baik 100% lulus semuanya mahasiswa. Dari anak SD naik semuanya kan? Kalau enggak anak SD naik semuanya harus naik, SMA harus naik semuanya. Nah, itu ada kemarin Covid ada. Masa tuh nilai lulus semuanya, tak ada lulus. Ini dapat B kan? Nah, ada C lah. Mana enggak ada lulus mahasiswa tuh. Udah kali pasti lulus semua insyaallah tuh. Karena itu Covid kan. Coba kalau tatap muka langsung, dapat D ada, dapat E ada kan? Ada. Itu hikmahnya Covid-19. Jadi satu musibah itu ada membuat peluang, ada membawa ancaman juga, kan? Dengan kita bagaimana kita cara memandangnya kan, gitu kan? Nah itu sama di rumah tangga tuh ada Covid itu juga ada manfaat bagi rumah tangga kan? Rumah kumpul keluarga aja, tidak jalan-jalan kan? Kumpul keluarga, tidak boleh keluar-keluar. Kan itu ada hikmahnya kan? Yang suami istri jarang ketemu di rumah, pulang dari pagi pergi kerja, malam pulang tidur langsung pagi kan enggak kan kumpul kan makan bareng di rumah kan pengeluaran pun hemat kan itu kan bagi kita cuma ada Covid-19 semua ambil positifnya dulu kan kalau kita nyampe negatifnya bahaya negatif itu kita ambil sedangnya dulu gitu kan itu dulu gitu buat kuliah dengan Zoom ini banyak kemudahan banyak hemat. Coba dia coba kalau ke kampus itu pakai motor, bensin kan. Ini dengan pakai Zoom ini Anda hemat kuota aja. Pakailah kuota itu untuk belajar. Dan untuk yang macam-macam, kan? Jadi kuota tuh bisa buat dosa enggak tuh? Kuota tuh bisa buat kita masuk neraka. Kalau kuota itu digunakan untuk yang enggak bagus. Kuota itu gunanya yang bagus, belajar, dapat pahala kan? Kayak Zoom. Jangan pula kalau kita pakai WhatsApp untuk yang tidak bagus, ada masalah. Untuk belajar, tidak ada kuota Pak, tidak ada uang Pak, kuota. Untuk belajar tidak ada duit. Macam-macam tuh ada duitnya. Itu banyak gitu mahasiswa sekarang itu banyak gitu. Itu dia. Oke lah ya. Jadi Bapak Air sekalian dulu, semoga Anda tetap sehat, tidak terkena Covid-19. Ya. Jaga kesehatan selalu, banyak olahraga ya. Banyak olahraga. Ya, Pak. Baik Pak, makasih Pak. Jaga tuh olahraga tuh biar imun kita kuat ya. Yang olahraga minimal depan rumah cukup ya. Enggak boleh depan rumah kita jangan tempat ya. Jangan tempat ya. Berapa kali dihitung tuh jangan tempat senam kan bisa kan? Saya ingat bisa. Enggak perlu jangan keluar jauh-jauh depan rumah kita udah bisa olahraga tuh kan. Terus semua sehat, semua keluarga sehat semuanya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu. Amin. Dulu semuanya izin nanya Pak. Cepat selesai dari ekonomi, sudah beban hilang kan? Nah, yang belum kerja cari kerja, yang sudah kerja tinggal bagaimana menemukan karirnya di tempat kerja kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di semester depan. Kalau kita Waalaikumsalam. Pak izin nanya boleh Pak? Pak izin nanya boleh Pak? Boleh silakan, mau nanya silakan. Sebut nanya apa silakan. Pak, kemarin UTS saya kemarin itu kan yang minta diperbaiki Pak ya karena tidak ada foto, tidak ada gambar. Apa saya video itu ngomong ya, jangan pakai animasi, jangan pakai video itu. Tapi itu yang nampak wajahnya, kayak ya, Pak, wajah nih kayak kita. Jangan pakai cuma suara doang, tapi itu video itu nampak wajah. YouTube tuh wajah kan? Ya. Pak, kalau kemarin kan udah saya perbaiki Pak. Kemarin kan udah saya perbaiki itu Pak. Udah Pak ya. Yang cuma saya kemarin itu terlambat Pak ngirim ke Google Classroom UTS Pak. Masalah enggak Pak ya? Bapak tidak apa-apa kan Bapak yang nilai. Bapak tidak tahu. Oh baik Pak. Langsung ke Bapak aja. Jadi
Yang itu ada jadi jangan animasi ya, harus video Baik, Pak. orang. Siap, Pak. Tanpa bicara orangnya itu. Nah, Baik, Pak. dan juga jangan pakai presentasi. Jangan pakai PowerPoint, enggak boleh baca. Tak boleh, Pak. Enggak boleh. Oh, baik, Pak. Jatuh gitu. Jangan baca pula ada di papan tuh tempel lah. Siapa nyontak tuh Jian? Kan Jian tuh nyontak. Kemarin tuh saya tanya Bapak kan, Pak, bisa nggak gini boleh kata Bapak? Enggak boleh, enggak menyontak dia mana. Oh, baik, Pak. Poin enggak boleh kayak apa-apa, langsung ngomong kayak Bapak gini. Oh, baik, Pak. Nah, kayak kita ngomong gini ya kan. Ya, Pak. Ya gitu kan. Ya, Pak. Anda boleh baca tapi jangan nampak. Jangan nampakkan apa yang dibaca jangan dapatkan di kamera kan. Gitu loh caranya. Kayak penyiar berita lah kan. Kayak penyiar berita. Mereka ini baca menapal dia. Mereka baca tuh bukan apa. Sama gitulah modelnya kan. Ya, Pak. Gitu, Pak izin Pak lagi Pak. Di Apa, yang soal link yang Bapak kasih itu kan videonya ada banyak tuh Pak. Harus dipelajari semua kok Pak. Kan ada soal baru. Oh itu. Oh iya betul. Iya Pak. Itu ya. Anda ambil intisari judulnya apa gitu ya. Oh gitu ke Pak. Jangan detail semua gitu enggak. Oh, yang di kan? Ya Pak. Anda tonton ini harus cerdas ya. Ini masa tidak pandai strategi enggak? Harus cerdas kok. Baca terus. Jangan inilah kuliah harus pintar kan. Tapi jangan baca satu-satu. Kalau kita baca buku itu kalau satu lama lah habisnya kan. Iya, Pak. Kalau kita nonton video itu yang tonton semuanya. Kira-kira isi apa nih? Anda berikan sisanya apa gitu. Nah, judul ini videonya tentang apa kan? Nah, gitu Pak ya. Kalau tidak salah, coba nanti ya lihat coba di Google Classroom tuh soalnya ya. Tidak salah udah diganti kan soalnya tuh. Oh iya Pak, bukan soal yang kemarin ini Pak. Yang ada tuh pertama tuh soalnya. Apa tuh soalnya? Yang pertama tuh kan berapa kali saudara mengikuti kuliah melalui Zoom. Bagian B-nya coba. Bagian B-nya apa? Oh bagian B Pak. Bagian B itu, bentar Pak ya. Bagian B itu, ini banyak kemarin. Nanti Bapak lihat ya. Bapak lihat dulu ya. Ya, Bapak A ya. Nanti Bapak yang B itu Pak. Hah? Yang B itu Pak. Soal yang pertama silakan buka link berikut ini dan berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertai. Jadi yang soal yang kedua itu setelah membuka link tersebut, materi-materi apa saja yang Anda dapatkan dan pelajari. Itu ya. Dan yang ya Pak, itu kok Pak soalnya Pak. Kalau soal yang ketiga. Nanti kalau soal nyimpang beritahu Bapak ya. Bapak banyak ngajar soalnya ya. Kalau soal nyimpang itu Pak. Bapak banyak ngajar nih. Bingung sana sini kan. Itu Pak Ya. Beda Pak gitu. Dasar soal pemasangan udah cocok kan? Kalau belakang biasanya begini, situ MO, contoh Bapak kasih pemasaran, kena cocok. Nah, betul cepat-cepatnya ganti gitu kan. Tapi yang soal yang ini benar ya Pak ya? Ini soal UTS-nya Pak ya? Ada MO di situ, soal MO kan benar gitu. MO betul Pak. Soal yang ketiga tuh ini Pak pertanyaannya. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa, siapa pembicaranya dan ini tag apa gitu kan? Nah, itu kalau tidak cukup kan nonton dulu tentang apa gitu ya kan? Itu kan apa? Maka pertama tuh di YouTube ya. Nah, pertama jawaban terus buka udah selesai jawaban semua baru ada rekam gitu. Jangan sambil ngerekam nggak bisa tuh. Ya, jawab kayak dulu. Jadi kalau video itu jangan tonton semuanya sampai habis. Bapak gitu, Bapak mah nonton semua sampai habis. Bapak buku tak pernah baca sampai habis. Bapak tahu caranya baca buku tuh gimana sudah Pak itu kan? Ya kan? Mungkin bisa baca buku satu buku habis itu tidak mungkin kan? Ada caranya kan? Ada cara baca itu ada cara. Nonton video ada cara nontonnya. Jangan nonton satu video ada 10 video habis lama lah dia. Gitu kan? Saya tonton semua tuh Pak. Hah? Tonton semua.
Tidak ada waktu. Ambil awalnya kan, awal kita atau jam berapa lah kan itu kan bisa kan, itu tentang ini, Oke, Pak. kan, nah, udah. Baiklah, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya tak? Tidak ada. Kalau saya sih ya, Pak. Mungkin teman yang lain kali, Pak. Yang mana Winda? Winda mana? Veronica Winda mana? Ya, Pak. Nah, mana? Makanya katanya ke Pontianak apa enggak mampir UPB? Nah, Langsung berangkat ke Tayan saya, Pak, balik kampung. makanya katanya Pak saya punya Pak, kasihan. Bapak ya, ya Pak, Bapak tuh ada ketemu kemarin. Nah, Langsung ke Tayan, Pak, saya, Pak. Soalnya libur tak lama tuh. Saya pun nunggu, Pak. Katanya mau ngajak saya. Yang kurang itu ada tugas tambahan tuh, dikasih tugas tambahan tuh biar pas tuh. Yang jangan masuk, ada tugas tambahan tuh. Kan tugas belum ada tugasnya tuh. Udah di classroom, Pak. Sudah saya upload, Pak. Sudah ada di classroom. Iya, nah. Iya, Pak. Masih belum lunas janji itu. Janji itu utang tuh. Enggak boleh tuh janji tuh. Nah. Katanya Pontianak, katanya mau ketemu dengan si Yudi Ati Pipin, mau ketemu apa nih? Ya, Pak, tunggu tuh mari tuh. Iya, Pak. Saya nunggu nggak, Pak, kabarnya, Pak. Nggak ada kabar, Kak Vero. Langsung berangkat ke Tayan, Kak. Jauh kampungnya. Enak, coba sana Pak. Terus coba dulu kan. Ya, jadi yang maksud saya masih belum ya tugas kerjakan tuh ya, semua tugas kerjakan tuh. Nah ya, sampai jumpa lagi di semester depan sama ujian, semoga sukses semuanya ya. Jangan jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kemanapun. Bapak dulu pakai masker di rumah, indah pakai masker. Kadang ngajar pakai masker. Bapak dulu pakai masker. Ya, maka bapak di apa? Orang bertopeng, orang bermasker. Di rumah pakai masker, di luar pakai masker. Emang gitu. Kita ikut jaga kesehatan kan? Bapak dulu pakai masker. Masker bapaknya. Bapak tunjukkan masker. Itu bapak pakai masker. Dia kan ngajar ya kan? Masker. Jangan hanya di luar rumah, tapi mau pakai masker. Ya sehat kan? Biasakan kan gitu kan. Kecuali tidur. Itu ya kayak masker pula bahaya deh. Tidur tuh masker. Nanti tidak mau dapat pula kan. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu ya. Berbahagia dan keluarga masing-masing. Waalaikumsalam, Pak. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau ada salah, tapi yang Pak tuh baik, mau beda aja. Oke. Ya, Pak. Silakan meninggalkan Bapak yang ulang ya. Pak.